Kita semua ngerasain kan, planet ini rasanya makin panas. Tapi gimana kalau solusinya justru datang dari sebuah cetak biru yang sudah ada dari zaman dulu? Yuk kita bedah bareng-bareng soal ekologi Islam. Coba deh, siapa sih yang akhir-akhir ini nggak ngerasa gerah banget? Pemanasan global itu bukan lagi cuma teori di buku, tapi sesuatu yang kita rasain langsung di kulit kita. Ini tuh udah jadi pengalaman kita bersama kan? Sebuah sinyal yang jelas banget kalau planet kita lagi nggak baik-baik aja. Nah, dari sini muncul satu pertanyaan yang menarik banget. Gimana kalau solusi buat krisis modern ini ternyata tersembunyi dalam kearifan kuno? Yuk kita lihat gimana sebuah tradisi yang usianya ribuan tahun ternyata menawarkan perspektif yang super relevan buat tantangan terbesar di zaman kita sekarang. Oke, biasanya nih ya, kalau kita ngomongin lingkungan, pasti larinya ke sains, ke kebijakan pemerintah gitu kan. Tapi ada loh motivator yang jauh lebih personal dan jujur aja lebih kuat, yaitu keyakinan. Yuk kita lihat gimana iman dan ekologi bisa nyambung. Nah, istilah kuncinya itu ekoteologi. Gampangnya gini, ini tuh gagasan kalau keyakinan spiritual kita itu nggak bisa dipisahkan dari dunia fisik. Malah sebaliknya, keyakinan itu ngasih kita tanggung jawab moral buat merawat alam. Coba bayangin, kalau perintahnya datang dari keyakinan paling dalam kita, dorongannya pasti jadi jauh lebih kuat kan? Dan ternyata nih, ekoteologi ini kerjanya lewat dua jalur. Pertama, ya ajaran yang langsung, yang jelas banget, kayak perintah jangan boros. Gampang dipahami kan? Tapi ada jalur kedua yang lebih dalam lagi, kewajiban tersirat. Contohnya, kalau kita percaya sama konsep keesaan Tuhan atau tauhid, ya secara logis kita juga harusnya melihat adanya kesatuan antara diri kita dan semua ciptaannya. Kita semua ini kan bagian dari satu sistem yang sama. Oke, sekarang kita gali lebih dalam yuk. Gimana sih Islam secara spesifik memandang alam? Dan ini penting ya, ini tuh bukan tambahan baru atau interpretasi modern. Pandangan ini udah jadi bagian dari fondasi ajarannya sendiri. Di dalam Al-Quran, alam itu punya status yang tinggi banget. Pertama, alam semesta ini diciptakan dengan tujuan serius, bukan cuma buat main-main. Kedua, setiap elemen di alam, mulai dari pergantian siang malam, gunung, lautan, itu semua disebut ayat atau tanda-tanda yang penuh hikmah buat orang yang mau mikir. Ketiga, kita manusia dikasih peran khusus nih buat mengelola dan merawatnya. Dan yang terakhir, dan ini jelas banget, ada larangan untuk tidak merusak bumi. Kutipan ini, wah ini bener-bener nangkep esensinya. Coba deh bayangin situasinya. Sekalipun dunia ini udah mau kiamat, dan di tangan kamu ada bibit tanaman, kamu tetap diperintahkan buat menanamnya. Ini nunjukin betapa dalamnya ajaran tentang harapan, tentang tanggung jawab buat merawat kehidupan, sampai detik terakhir sekalipun. Oke, tadi kan kita udah bahas landasan filosofisnya. Sekarang kita pindah ke kerangka praktisnya. Islam itu nawarin semacam cetak biru loh, serangkaian prinsip inti tentang gimana seharusnya kita berinteraksi sama lingkungan. Jadi, ini dia 3 pilar utamanya. Yang pertama, tauhid. Ini artinya, kita dan alam itu statusnya sama. Sama-sama makhluk ciptaan. Nggak ada tuh hierarki di mana kita ngerasa lebih unggul. Kedua, khilafah. Artinya, kita ini ditunjuk sebagai wakil atau pengelola di bumi. Berarti kita punya tanggung jawab buat menjaga, bukan hak buat mengeksploitasi seenaknya. Dan yang ketiga, mizan atau keseimbangan. Pakai aja apa yang kita butuhin, tapi jangan pernah berlebihan atau boros. Nah, ini nih yang paling penting. Kalau cetak birunya udah ada dari dulu, kenapa kita sekarang ada di tengah-tengah krisis lingkungan? Jawabannya, ternyata nggak ada di luar sana. Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Ini pertanyaan kuncinya kan, kalau panduannya udah ada jelas dari dulu, di mana salahnya? Apa sih yang berubah dari cara kita berpikir sampai kita bisa ada di titik kayak sekarang ini? Akar masalahnya ternyata ada di pola pikir kita. Kita mulai ngelihat diri kita sebagai subjek yang superior, dan alam cuma sebagai objek rendahan yang bisa kita taklukkan. Terus kita ngembangin hasrat buat eksploitasi yang kayaknya nggak ada habisnya, pengen lebih dan lebih lagi. Dan yang paling bahaya, kita malah jadi fatalis. Mikir, ya udahlah emang udah takdirnya. Yang ujung-ujungnya bikin kita jadi abai dan gak peduli. Dan Al-Quran sendiri sebenarnya udah ngingetin soal ini. Ayat ini secara gamblang bilang, kalau kerusakan yang kita lihat itu ya gara-gara ulah tangan manusia. Ini bukan takdir pasif, tapi konsekuensi aktif dari pilihan dan tindakan kita. Kutipan dari Sayyid Hossein Nasr ini ngena banget. Kita sering banget kan nyari solusi teknologi, bikin kebijakan baru, pokoknya cari solusi di luar diri kita.
Tapi kita lupa masalah utamanya itu ada di dalam. Mencoba memperbaiki dunia tanpa memperbaiki diri kita dulu, pola pikir kita, keserakahan kita, keegoisan kita, itu ya kayaknya sia-sia. Jadi pada akhirnya, semuanya kembali ke sini. Alam itu bukan punya kita buat dieksploitasi seenaknya. Alam itu amanah, sebuah kepercayaan suci yang dititipkan ke kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus kita lakukan, tapi apa yang akan kita pilih untuk kita lakukan. Jadi gimana kita akan memilih untuk menghormati amanah ini?